Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Teknik Gerinda kelas 12 semester genap, hari ini kita akan membahas memahami mesin gerinda silinder untuk berbagai bentuk pekerjaan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, untuk kelas 12 hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran teknik gerinda, yaitu dengan materi memahami mesin gerinda silinder untuk berbagai bentuk pekerjaan. Di sini sebelumnya kita persepsi dulu ya. Jadi mesin gerinda itu biasanya digunakan sebagai proses pemotongan benda kerja, juga untuk penghalusan benda kerja. Dan pisau atau alat potong gerinda berupa ribuan keping dan berbentuk pasir gerinda yang melekat menjadi keping di roda gerinda. Proses penggerindaan ini dilakukan oleh keping roda gerinda yang berputar menggesek permukaan benda kerja. Dan untuk hari ini kita belajar menggerinda silindris. Menggerinda silindris itu apa sih? Nah, menggerinda silindris ini adalah proses pemakanan benda kerja dengan menggunakan batu gerinda yang berputar. Prinsip kerjanya adalah benda kerja dicekam pada pencekam 3 rahang dan menggunakan senter kepala lepas dan berputar searah jarum jam berlawanan dengan putaran batu gerinda. Mesin gerinda silindris adalah sebuah mesin gerinda yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja baik berbentuk silindris atau tirus yang dilakukan untuk penggerindaan, baik penggerindaan luar atau external grinding ataupun penggerindaan dalam atau internal grinding. Dan mesin gerinda ini memiliki 4 gerakan utama pada saat beroperasi, yaitu 1. Gerak meja memanjang, 2. Gerak putar benda kerja, 3. Gerak putar roda gerinda, dan 4. Gerak pemakanan. Nah, ada bagian utama dari mesin gerinda silinder. Kalau kalian lihat gambar di sini, itu yang pertama adalah kepala utama. Bagian ini menghasilkan gerak putar batu gerinda. Dan yang kedua ada spindle utama. Spindle utama benda kerja ini adalah bagian yang mengatur kecepatan putar dan pencekaman benda kerja. Yang ketiga ada kaki mesin, digunakan sebagai pendukung mesin. Dan yang keempat ada panel kontrol, digunakan untuk mengatur proses kerja mesin. Yang kelima ada meja bawah dudukan. Dan yang keenam, meja atas atau tempat dudukan kepala lepas di spindle utama benda kerja dan dapat diatur sudutnya. Yang ketujuh, ada kepala lepas atau tailstock. Ini digunakan untuk menyangga benda kerja pada pencekaman di antara 2 senter. Dan yang terakhir ada perlengkapan pendingin atau coolant yang digunakan untuk mengatur aliran cairan pendingin pada mesin gerinda silinder tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis gerinda silinder. Jenis gerinda silinder ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada mesin gerinda silindris luar. Jenis mesin gerinda ini mempunyai fungsi untuk menggerinda bahan dengan diameter luarnya, baik bentuk silindris ataupun tirus. Nah, ini adalah contoh gambar dari gerinda silindris luar. Berikut ini adalah benda kerjanya dan ini adalah gerindanya, roda gerindanya. Terus selanjutnya, untuk gerakan penggerindaan dapat memanjang atau longitudinal ataupun melintang. Bentuk-bentuk khusus pada poros atau shaft dapat digerinda dengan menggunakan roda gerinda. Gerakan meja diatur oleh hidrolik yang dapat diatur panjang pendeknya langkah gerakan tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh video yang saya ambil dari YouTube. Contoh penggunaan gerinda silindris luar. Nah, berikut ini adalah coolant-nya dan ini
roda gerindanya ini adalah poros yang akan digerinda atau poros yang sedang digerinda ya. Dari sini bisa kita lihat gerakan dari roda gerindanya sudah menyentuh porosnya. Dan dilakukan pemakanan dengan gerak ke kiri dan ke kanan. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu ada mesin gerinda silindris dalam. Mesin gerinda ini berfungsi untuk menggerinda benda-benda dengan diameter dalam, ya baik yang berbentuk silindris ataupun tirus. Dan pada dasarnya gerakan-gerakan internal grinding ini sama dengan gerakan di eksternal grinding. Putaran roda gerinda pada proses ini relatif lebih cepat karena diameter roda gerinda yang digunakan kecil. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari gerinda silindris dalam, di mana yang di dalam ini adalah roda gerindanya atau batunya, terus yang luar ini adalah benda dengan diameter dalam. Ini adalah contoh gerakan dari gerinda dalam yang juga saya ambil dari video di YouTube. Ini ada roda gerindanya, dan ini adalah benda yang akan digerinda, jadi sama-sama berputar ya, baik roda gerinda ataupun bendanya. Mohon maaf, ini sebenarnya adalah gerinda silinder dalam. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang ketiga, yaitu mesin gerinda silindris luar tanpa senter. Di mesin gerinda jenis ini digunakan untuk menggerinda diameter luar dalam jumlah yang banyak atau massal, baik panjang maupun pendek. Benda kerja dimasukkan atau digerakkan pada batang dudukan antara roda gerinda dan roda pengatur. Putaran yang pelan dan desakan yang ringan dari roda pengatur menyebabkan gerakan maju dan berputar pada benda kerja. Dan penggerindaan ini dilakukan beberapa kali lintasan sampai ukuran yang diinginkan tercapai. Berikut ini adalah contoh dari gerinda silindris luar tanpa senter. Jadi di sini ada dua grindingnya ya, ada dua, dan benda kerjanya diletakkan di tengah. Selanjutnya lagi yang terakhir yaitu ada mesin gerinda silindris universal. Sesuai namanya, mesin gerinda ini mampu untuk menggerinda baik benda kerja diameter luar maupun benda kerja diameter dalam, baik yang berbentuk silindris maupun tirus. Dan berkaitan dengan kondisi khusus ini, maka mesin ini dilengkapi dengan spindle yang dapat diatur. Dan pada penggunaan mesin ini, hal yang penting untuk diperhatikan adalah spindle terdiri dari komponen mekanik yang sangat halus dan petunjuk pemakaian harus sesuai dengan SOP atau standar operasionalnya. Dan dikarenakannya, karena bagian ini tidak boleh terjadi sampai overspeed dari kecepatan yang diizinkan. Demikian juga sistem pelumasannya juga penyetelannya. Jadi, untuk operator di mesin gerinda universal ini wajib menaati SOP yang berlaku, atau baik dalam harus menaati ini ya, selain SOP juga dalam pemakanan itu harus dilihat pemakanannya sangat besar apa tidak, itu kecepatannya harus diatur, jangan sampai overspeed. Berikut ini adalah contoh gambar dari mesin gerinda silindris universal. Jadi di sini ada untuk yang gerinda eksternal, atasnya lagi untuk gerinda internal.
Nah, demikian untuk materinya. Untuk sumber materinya saya ambil dari video di YouTube, yaitu Nakanishi Internal Grinding 60.000 rpm Lipomax RC250, ada OD atau Audiometer Grinder Basic, How to Grind Fast and Accurate, juga buku teknik gerinda kelas 12 TPM penerbit Andi, dan ada di blog kursus CNC.com bagian utama mesin gerinda silindris. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.